bisa pinter? Semua orang itu punya potensi buat pintar, cuman mereka itu aslinya nggak memaksimalkan itu. Kalau aku rasa nyontek itu kayak apa ya? Mereka itu kayaknya cari sesuatu yang bukan hasil mereka sendiri. Nyontek itu sama aja kayak kalau belajar tapi nggak pakai buku. Menurut kamu apa sih SMA? SMA itu tempat bagi remaja-remaja kayak kita buat nuntut ilmu terusin ke perguruan tinggi harusnya. SMA itu penting nggak sih? SMA itu penting banget. Di SMA kita bisa nampak ilmu yang bisa buat bekal kita buat kehidupan nanti. Menurut orang-orang, masa-masa SMA adalah masa-masa yang paling menyenangkan. Kalau menurut kamu sendiri itu gimana? Bener sih, SMA itu masa-masa yang paling menyenangkan. Tapi SMA itu juga masa-masa yang paling krusial banget. Kamu kok rajin banget beribadah, Cik? Oh, kalau rajin beribadah kan emang kewajiban kita sebagai setiap muslim, sebagai manusia untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan semua manusia, baik apapun agamanya, pasti setiap agama mengajarkan untuk beribadah. Untuk agar kita rajin sholat, itu bisa dengan cara mengamalkan hadis Rasulullah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa menjauhkan kita dari perbuatan buruk dan perbuatan yang mungkar. Nah, untuk teman-teman mungkin pada banyak yang bilang, wah saya belum pantas, atau wah saya masih nakal. Sebenarnya ucapan itu tidak ada. Soalnya kalau kita bisa mengamalkan hadis tadi, dengan kita sholat, kita bisa menjauhi dari perbuatan yang buruk dan perbuatan yang mungkar. Saya SMA itu tempat yang asik, tempat untuk membuang rasa lelah. Daripada kita di rumah hanya tidur-tiduran saja, hanya hidup membosankan, di SMA kita bisa dapat semuanya. Nah, SMA mungkin banyak yang tahu kalau SMA itu proses pendewasaan. Jadi kalau kita SMP langsung kuliah ataupun langsung kerja ataupun nikah, itu kita belum dapat proses pendewasaan. Jadi kita di sini difungsikan untuk mencari jati diri kita. Kita ingin kemana dan ke arah mana hidup kita ke depannya. Jangan ganggu aku tidur hari ini, teman-teman. Aku sedang malas, aku ingin tidur. Jangan coba-coba bangunkan aku dari mimpiku, bila kau tak ingin memarimu kamu. Aku pengen nanya nih, kenapa sih kamu kok malas banget sih sekolah? Sering juga tidur-tiduran di perpustakaan, jarang ikut pelajaran. Karena tiap malamnya itu saya main judi di kampung sampai pagi. Jadi ya kalau di sekolah itu tidur dan malas-malasan gitu. Terus selain tidur di perpustakaan, kegiatan apa aja sih yang kamu lakuin sama teman di sekolah tuh? Merokok di parkiran, minta sumbangan, dan lain-lain. SMA itu apa sih? SMA adalah jenjang setelah SMP.
semedune. Cuk, medun ae. Kono do. Kisah kasih di sekolah dengan si dia, tiada masa paling indah. Masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah. Kisah kasih di sekolah. Sampai kapan Cak Ayu, aku ngenteni tekamu. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Lah, apa? Oh, darah muda, darah muda, darah muda, darah muda. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, para remaja waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Kalau kesannya ya saya sangat saya lulusan dari sini tahun 99, akhirnya saya balik lagi ke sini. Berarti kan begitu sayangnya sama sekolah ini. Murid yang paling terkesan adalah bagi saya Aditya Sukmo. Ya. Kenapa Aditya Sukmo? Karena dia adalah ketika saya cari selalu lari kemana saja. Terus yang kedua Purwoko, biar hitam tapi selalu paikan. Baikan bukan paikan ya, lupa. Yang anaknya sangat luar biasa, ya. Apalagi Nur Muhammad, ya. Benar-benar sangat luar biasa. Apalagi Ucup yang sangat super alay. Tapi begitu alaynya sampai juara 1 UN ya. Juara 1 UN, bayangkan. Tapi belum traktir sama saya. IPS itu begitu sempurna nakalnya, tapi juga sempurna nilainya bagi saya. Sempurna juga hitamnya Pak Paikan. Maaf ya Pak Paikan. Betul-betul membuat suasana SMA 1 itu begitu menggairahkan dengan adanya anak IPS. Tapi saya juga ngajar anak bahasa yang begitu beragamnya, begitu indahnya bersama mereka ketika kita bercakap-cakap. Saya belajar bahasa Inggris ketika ngajar juga anak bahasa yang saya suruh koreksi. Saya juga ngajar IPA, waktu itu IPA 6 yang saya ajar. Ada Johan dan lain sebagainya, Hamzah dan lain sebagainya, itu begitu begitu indahlah bersama anak-anak IPA, IPS dan bahasa, sehingga memberikan kesan yang teristimewa untuk tahun ini. Benar-benar istimewa anak-anak yang lulus tahun ini, apalagi lulus 100%. Pesan-pesannya, walaupun kalian sudah lulus 100%, walaupun nilai kalian ini sangat baik-baik, ini merupakan langkah awal
kehidupan yang benar-benar ketika kuliah itu dituntut kemandirian. Jadi benar-benar harus survive, adalah awal dari kehidupan yang benar-benar real. Jadi harus benar-benar harus, bukan kamu begitu lulus, Boris, saya lulus, selesai. Bukan, ini adalah langkah awal kehidupanmu yang menuntut kamu mandiri, menuntut kamu berani mengambil keputusan sendiri karena sudah lulus dari kuliah, lulus dari SMA, kuliah harus berani mengambil keputusan sendiri. Jadi pesan gue nih, semuanya anak-anak yang lulus harus mulai sekarang belajar mandiri, belajar membuat keputusan sendiri, belajar untuk memberikan yang terbaik di kehidupan kita dan keluarga kita. Angkatan yang baru lulus tahun 2012 ini itu gimana ya? Sangat variatif lah anaknya. Ada yang pinter, ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang malasnya luar biasa. Pokoknya ya begitulah angkatan 2012 yang baru lulus ini. Kalau mengajar di kelas mereka pasti ada sekali kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Jadi memang luar biasa sekali lah angkatan yang ini. Banyak, tetapi yang utamanya saat saya dulu menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Universitas Bara ini. Ya walaupun dulunya sempat diraguin oleh guru-guru maupun dari teman-teman sendiri, karena memang dulu saya belum terkenal dengan anak-anak sini. Dan juga kalau kenangan indah yang mungkin akan tidak pernah saya lupakan saat dulu kelas 10 saya waktu bersih-bersih dengan kakak kelas maupun alumni di ruang OSIS, saya terjatuh dari Ethernet dan akhirnya pun Ethernetnya jebol, dan itu menjadi salah satu rekor yang mungkin tidak akan pernah saya terlupakan sepanjang hidup. Yang paling nyentuh tuh ada dua di aku. Yang pertama waktu kita salam-salaman mau ujian, kita sebelum ujian, rasanya tuh nyesek banget di sini. Gak bisa rasanya tuh. Mau ujian, kita mau lulus, lalu kita tuh mau pisah sama-sama, kita intinya kita nggak bisa sama-sama lagi habis ujian. Padahal perjuangan kita tuh ada di situ. Itu yang paling nggak bisa aku lupain. Sampai aku jabatan sama teman-teman, nangis peluk-pelukan, nggak bisa aku lupain. Yang kedua, masalah cinta. Bolak-balik masalah cinta ya. Di SMA kan paling seru ya namanya cintaan. Puppy love, cinta monyet. Paling nggak bisa aku lupain tuh dia. Jujur, nggak bisa. Walaupun sampai sekarang dia mungkin bisa lupain aku, tapi nggak tahu ya. Semoga dia bahagia gitu aja. Love you, Semansara. Thank you. Aku ditinggal cok, asu tak aneh cai kok. Ditinggal rak setia kawan nok cai kok, asu maneh. Kat.
golek aman sih. Udah sekali. Salam bersinar. Organisasi apa mau orang bayar apa organisasi balap liar. Apa balap liar. Ketuanya Liga. Persyaratan untuk masuk angkatan 2011 itu kita membuka angkatan baru yaitu sama bisa beli. Ya, itu persyaratan pertama kita nggak boleh punya SIM. Yang kedua di jalan kita harus belajar motor yang bagus atau mobil yang bagus. Iya, yang ketiga. Ya, yang ketiga kita harus mabuk dulu sebelum berkendara. Itu. Pak Gareng. Ya. Jangan lupakan Pak Gareng. Jangan lupakan Pak Gareng sama Pak Lek. Prinsip organisasi kita one man one gedung. Lagi ngerti lah aku alasan tebel-tebel gitu. Ya, para editor. Pusing kah? Sapa? Halo sutradara. Halo Pak Bos. Halo. Salam. Pak Bos. Sombong banget Pak Bosnya. Nah, ini editor slideshow kita. Ini Chef Jiko. Cari apa Chef Jiko? Mau masak mie dulu. Lapar. Iya. Ini editornya Mas Sigit. Halo. Lah los ta. Semoga Maisa ini berkesan ya untuk teman-teman semua, untuk angkatan kita dan untuk selalu dikenang. Iya, walaupun prosesnya sedikit rumit juga mengumpulkan teman-teman, tapi inilah suasananya. Proses editing coy. Ini proses editing kita memang butuh pemikiran yang luas juga. Walaupun tadi sedikit ngomong walaupun kakek ngomong kok sedih kok enggak apa-apa, walaupun ini sedikit melankolis tetapi ini buat teman-teman juga ya, buat teman-teman juga. Oh iya, gantian dong. Putar otak. Iya, putar hati. Putar kaki. Galau waktu milih background. Galau banget, aku lihat filmnya sangat galau banget, kamu tahu. Padahal aku yang milih background, aku yang galau sendiri. Sudahlah. Dadah.